juga suka mendengar dan tentang tempat meditasi di Bante di mana, di Balarejo ya. Saya tuh udah bincang-bincang kapan bisa ke sana, belum tercapai juga ya. Kalau dengar kayaknya menarik sekali tempatnya gitu, ingin mencoba di sana. Nah, Bante mungkin itu pengalaman-pengalaman meditasi bagi umat yang belajar di sana juga mungkin untuk merasakan langsung, melihat bagaimana bentukan pikiran, liarnya pikiran ya, susah diaturnya pikiran. Nah, Bante, jika misalnya umat biasa nih belajar meditasi, dia bergelut dengan pikirannya sendiri, tanpa dibekali teori, misalnya apakah bisa dia kira-kira menangani itu enggak tuh experience itu, Bante? Jadi apa mungkin harus paralel antara praktek dengan tadi kelas dhamma ya, dhamma kelas yang agak serius untuk memahami apa yang terjadi, dipadukan atau baiknya bagaimana, Bante? Baik, jadi tempat saya tinggal itu desanya Balirejo, bukan Balairejo. Karena ini bahasa Jawa, Balirejo. Jadi Bali ya tempat, Rejo ya ramai lah, Balirejo. Biaranya namanya Biara Bodigiri. Salah satu yang background yang saya pakai ini adalah Buddha 9 negara. Ini yang background yang saya pakai ini. Ini ada di sana juga. Nah, kemudian prinsip yang saya gunakan di Biara Bodigiri untuk bermeditasi adalah prinsip yang dialami juga oleh Pangeran Siddhartha. Beliau umur 7 tahun, ketika ada festival untuk membajak di sawah, beliau mencapai tahap konsentrasi yang bagus di bawah, waktu duduk di bawah pohon jambu. Nah, dari situ saya kemudian merenungkan bahwa meditasi itu sebetulnya adalah pengalaman, bukan teori. Teori itu adalah pengalamannya orang lain yang tidak sama dengan kita. Kembali ke nasi pecel. Nasi pecel itu bagi seseorang bisa pedas. Bagi orang lain bisa manis. Demikian pula bagi yang lain-lain rasanya bisa berbeda-beda. Jadi, saya ketika mengatakan, nasi pecel pedas ya, dia mengatakan, enggak, bohong kamu, manis gini kok. Nah, repot. Karena pengalaman itu tidak sama. Jadi, teori meditasi itu sebetulnya hanya ada teori duduk dan atau teori untuk cara duduk, cara jalan, cara berdiri, cara berbaring, kalau itu 4 posisi meditasi, dan objek, bagaimana kita menangkap objek itu. Sehingga kalau orang mau berlatih meditasi di Bodigiri, dia syaratnya harus pernah melihat tuntunan ataupun pedoman singkat latihan meditasi di Biara Bodigiri. Nah, jadi hanya diajarkan duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Tapi karena di Bodigiri itu kita latihannya sepanjang hari, maka berbaring tidak dipakai. Jadi hanya duduk, berdiri, berjalan. Kemudian objek boleh pilih, mau pegang nafas mau di hidung, mau di perut silahkan. Kemudian juga apakah mau pegang pengucapan kalimat, misalnya semoga semua makhluk bahagia dan seterusnya. Nah, itu yang dilatih. Kemudian tidak ada teori-teori lain, langsung terjun. Nah, pengalaman itu besok diceritakan di muka umum. Jadi kita kalau pagi ada kebaktian bersama, hanya 10 menit karena kita juga banyak non-Buddhis di situ. Jadi 10 menit, jadi dia harus ikut juga walaupun non-Buddhis karena kita hanya 10 menit, dia boleh diem. Semua orang bernamaskara, dia tidak namaskara, tidak problem, tidak ada keharusan. Jadi dia diem di situ tidak apa-apa. Kenapa? Karena supaya nanti selesai 10 menit ini, ketika waktu meditasi jangan ada yang keluar masuk. Jadi saya ngomong, walaupun kamu bukan Buddhis, kamu tetap masuk, tidak ikut, tidak apa-apa. Ini saya yang membaca parita. Orang lain mau ikut saya atau tidak, itu urusan mereka. Nah, jadi setelah meditasi, kemudian kita diskusi tentang pengalaman meditasi.
adanya di tempat umum. Karena berdasarkan pengalaman, orang itu pertanyaan pertama biasanya, saya kok susah fokus ya Bante? Kalau saya ngurusi satu orang ini, saya lama-lama jadi rekaman. Oh, susah fokus karena ini. Berarti saya kok kesemutan ya? Ayah, itu ngulang lagi. Itu pekerjaan tambahan bagi saya. Pengulangan itu tidak efisien. Sehingga kita umumkan di muka. Kenapa problemnya? Wah, susah fokus. Oke, untuk susah fokus, apa sebabnya? Kamu gini. Oke, kalau gitu jalan keluarnya ini. Nah, nanti orang yang lain sudah mendengar. Dia kalau mengalami yang sama, dia sudah ada jalan keluarnya. Nah, makanya saya nggak pakai teori. Tapi apakah ini cocok untuk semua orang? Belum tentu. Ada orang itu kalau mau pergi ke kota A, dia seneng ngafalkan peta. Ada. Tapi ada orang mau pergi ke kota A, jalani aja. Nanti kalau sudah sampai sana, ya kita bisa tanya sama orang. Untuk misalnya mau ke rumahnya si A gimana? Tanya di situ. Nah, jadi dia sudah ada pengalaman. Makanya teorinya sedikit. Kita lebih banyak berbicara pengalaman. Beberapa orang tanya, teori. Jangan ngomong kamu kalau teori baca buku aja ya. Buku lebih detail penjelasannya. Kamu kalau mau tanya saya, pengalamannya saja. Wah, apakah jana ini gini-gini? Kamu lihat buku. Saya tidak ada istilah itu. Saya di sini meditasi hanya ada versi 1 dan versi 2. Versi 1 intinya apa saja yang bukan objek abaikan. Jadi jangan pernah berpikir yang bukan objek. Saya kesemutan abaikan. Saya mendengar sesuatu abaikan. Saya melihat cahaya abaikan. Fokus pada objek itu versi 1. Versi 2, kalau kamu sudah bisa versi 1, gunakan versi 1 itu untuk mengamati apa saja yang kamu alami. Sehingga kata-katanya adalah apa saja yang bukan objek, jadikan objek. Ketika dia sudah mulai fokus, kok saya mendengar sesuatu ya? Alihkan fokus hidung ini ke telinga misalnya. Sadari itu sebagai pendengaran, sampai dia akhirnya tidak mempengaruhi kita, menjadi netral atau bahkan lenyap, kemudian kita balik ke objek awal. Hanya itu. Apakah ini teori meditasi ini? Nggak usah ngurus itu. Dan hasilnya apa? Orang yang banyak belajar teori, malah sebetulnya menjadi lebih lambat berlatih meditasi. Karena dia isinya di sini beradu teori. Duduk diem kelihatannya, pikirannya, wah sudah, kalau dulu guru saya begini, kalau dulu buku itu ngomong gini, Bantenya ngomong gini, ngawur, dan lain-lain. Akhirnya kacau. Orang yang banyak berhasil adalah orang yang malah nggak pernah pakai teori. Dan banyak yang non-Buddhis itu malah yang berhasil meditasinya. Nah ini kan aneh. Makanya kalau Anda suatu ketika punya kesempatan untuk latihan di Balirejo, yang bukan Buddhis kok ya banyak. Iya, karena memang kita untuk semua orang. Saya tidak mengajarkan ajaran Sang Buddha. Saya mengajarkan bagaimana mengendalikan pikiran. Dan itu menjadi milik semua orang, apapun itu agamanya. Kebetulan saya biku, kebetulan ada di wihara. Tetapi mengendalikan pikiran itu milik semua orang, semua agama. Begitu, Pak Febi. Terima kasih. Berarti tadi menarik ya dinyatakan bahwa bahkan ada orang-orang non-Buddhis yang lebih berhasil ya dalam latihan meditasi. Ini saya ingin memperjelas lagi apa ruang lingkup atau spektrum berhasil ini, apa tadi itu pengendalian pikiran dan bisa memegang objek dalam waktu cukup lama, mungkin apa begitu maksudnya? Ya, jadi bagi saya berhasil itu adalah cepat memegang objek, tahan lama. Jadi kita minimal 30 menit misalnya. Jadi semua kalau di sana meditasi, di body kiri itu ada timernya. Harus bawa timer, tidak boleh tidak pakai timer. Jadi 30 menit. Disebut berhasil kalau dalam beberapa menit pertama dia sudah bisa pegang objek. Dan bisa bertahan secara kumulatif. Karena lari sana lari sini kan, normal itu. Secara kumulatif katakanlah 75% lah. Ini dirasakan saja, jadi tidak perlu diprosentase secara detail. Kayaknya sebagian besar saya tadi bisa fokus. Nah itu disebut berhasil. Tapi kalau pegang objeknya susah,
tahu-tahu hanya 5 menit terakhir baru bisa pegang objek, nah itu berarti belum bisa. Cepat pegang objek, durasinya lama. Itu yang disebut berhasil. Nah, nanti sebetulnya versi 1 dan versi 2 itu sama sebetulnya, hanya menggunakan konsentrasinya untuk apa? Kalau konsentrasi versi 1 adalah objek yang kita tentukan, misalnya nafas. Tapi kalau di versi 2, objek yang kita tentukan itu hanya sebagai terminal. Nanti kita bisa jalan-jalan dengan objek indria-indria kita yang lain. Apakah itu pendengaran, badan kita, pikiran kita. Itu kalau sampai kita gelisah, balik ke terminal ini. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita sampai menjadi tenang, netral, bahkan kadang-kadang menjadi tidak terasa lagi, misalnya sakit, kesemutan, menjadi tidak terasa lagi, balik ke objek lagi. Caranya sangat simple, seperti itu. Salah satu ceramah Bante yang lain, saya juga pernah mendengar Bante menekankan betapa pentingnya menjaga kesadaran pada aktivitas harian ya, pada aktivitas harian, baik selama retreat maupun di luar retreat. Tampaknya mungkin kalau untuk orang awam ini yang sangat penting ya Bante untuk mengukur juga apakah hasil latihan kita ini ada bekasnya gitu ya. Di dalam kehidupan sehari-hari diterapkan, tidak kesadarannya bertahan dalam aktivitas sehari-hari. Apa demikian Bante? Benar sekali. Jadi kepada para peserta meditasi saya sering menekankan begini. Kamu latihan meditasi itu di sini, di wihara ini. Ini namanya latihan. Meditasi yang sesungguhnya itu di luar wihara. Jadi kalau kamu selesai meditasi seminggu ini, kemudian kamu senang sekali, sudah selesai, salah. Justru kamu harusnya malah agak, waduh kok sudah selesai latihannya ya. Karena sekarang kamu harus meditasi yang sesungguhnya. Di sini, kamu latihan meditasi ini gagal tanpa risiko. Misalnya duduk, merhatikan fokus, ngantuk. Sampai setengah jam, akhirnya cuma tertidur. Tidak ada risiko. Tapi kamu di luar, ketika kamu sedang nyetir kendaraan, ngantuk, belum setengah jam, sudah sampai di rumah sakit. Nah, jadi saya katakan, latihan meditasi di wihara ini adalah latihan, benar-benar latihan. Ini harus di huruf besar, caps lock, kemudian di blok, hitam, di blok, ya ditebalkan, di bold, bahwa ini hanya latihan. Kamu meditasi yang sesungguhnya itu di luar. Ketika kamu sadari, ini ngomong apa? Kamu sadari, ini kamu bertindak apa? Ini kamu sadari, kamu berpikir apa? Itu yang sesungguhnya. Dan itu nanti kembali kepada dasar dharma, kurangi kejahatan tambah kebaikan, sucikan pikiran, akan dapat dicapai dengan cara itu. Tapi kalau kita latihan meditasi menganggap, wah ini sudah sungguhan ini, begitu keluar sudah nggak dianggap lagi. Tidak ada gunanya. Itu sama dengan kita belajar mobil di lapangan. Ya kalau di lapangan sepak bola kita belajar mobil ya nggak nubruk apa-apa. Tapi pinter di situ apa gunanya? Karena memang terkondisi untuk latihan itu. Sekarang justru keluar. Nah kalau di jalan tol bisa tenang, jalan tanjakan mesinnya mati bisa tenang, jalan turunan harus mati jalannya bisa tenang, tidak nubruk depannya. Itu namanya mahir. Sampai nanti akhirnya mobil itu menjadi perpanjangan tangan dan kaki kita. Sehingga begitu ada kondisi yang mendadak, kita sudah refleksnya jalan. Demikian pula pikiran. Begitu kondisinya sudah mendadak, refleksnya muncul. Kaget. Refleksnya bukan, kodok misalnya. Bukan. Tapi begitu kaget, semoga semua makhluk bahagia. Nah ini kan kesadarannya kan sudah maksimal. Ya, nah semacam itu yang sesungguhnya memang di kehidupan sehari-hari, maka ditulis di HP, wallpapernya, ditulis di tempat kerja, ditulis di mana saja, saat ini saya sedang apa, di print ditulis, supaya selalu sadar, saat ini saya sedang apa. Itu intinya.